Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan yang berdiri pada awal abad ke-16 ini didirikan oleh Raden Patah dan mencapai masa kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono. Kerajaan Demak terletak di daerah Demak, Jawa Tengah. Pada awalnya Demak merupakan wilayah kadipaten yang tunduk pada kekuasaan Majapahit. Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di bawah kepemimpinan Raden Patah dengan adanya peran sentral Wali Songo. Periode kepemimpinan Raden Patah adalah fase awal semakin berkembangnya ajaran Islam di Jawa. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah, salah satu putra dari Raja Majapahit, dari istri raja yang berasal dari Cina yang telah masuk Islam. Raden Patah memimpin sejak 1500 Masehi. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Demak mampu berkembang menjadi pusat agama Islam yang dikembangkan melalui peran Wali Songo. Kehidupan ekonomi Kerajaan Demak. Letak strategis di pesisir pantai Jawa membuat Demak menjadi bandar perdagangan yang maju bersama Surabaya, Madura, Tuban, Semarang, Jepara, Cirebon, dan Sunda Kelapa. Selain perdagangan, Kerajaan Demak juga didukung komoditas ekspor seperti beras dan perdalaman yang dihasilkan dari kadipaten seperti Madiun, Kediri, Malang, Pati, dan Panjang. Komoditas ini diekspor melalui jalur perdagangan internasional Nusantara. Kehidupan politik Kerajaan Demak. Kerajaan Demak mampu mengakhiri kedayaan Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda setelah berdiri sendiri. Kerajaan Demak menempatkan adipati-adipati di daerah-daerah sebagai perpanjangan tangan sultan. Daerah tersebut seperti Surabaya, Tuban, dan Madiun yang memiliki adipati yang sangat berpengaruh selama Kerajaan Demak berdiri. Kerajaan ini sering bersinggungan dengan bangsa Barat. Salah satu diantaranya ketika terjadi perebutan Sunda Kelapa pada tahun 1527 dengan Portugis. Kehidupan sosial Kerajaan Demak. Berbeda dengan kerajaan Hindu maupun Buddha, di agama Islam tidak terdapat kasta dalam kehidupan, soalnya pada agama Islam juga tidak terdapat ritual-ritual yang mengeluarkan biaya layaknya yang dilakukan di agama Hindu. Sistem sosial Kerajaan Demak bersifat egaliter, seperti terdapat kesetaraan antara rakyat dan pemimpin yang dapat dilihat ketika pelaksanaan sholat Jumat. Raden Patah 1500 sampai 1518 M. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah, salah satu putra dari Raja Majapahit, dari istri raja yang berasal dari Cina yang telah masuk Islam. Raden Patah memimpin sejak 1500 M. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Demak mampu berkembang menjadi pusat agama Islam yang dikembangkan melalui peran Wali Songo. Periode kepemimpinan Raden Patah merupakan periode awal perkembangannya Islam di Jawa. Adipati Unus 1500 sampai 1521 M. Pasca peninggalannya Raden Patah pada tahun 1518 M, Kesultanan Demak diambil oleh alih putranya Adipati Unus 1488 sampai 1521 M. Keberaniannya dalam perang membuat Adipati Unus mendapatkan gelar Pangeran Sabramror pada tahun 1521. Adipati Unus memimpin penyerbuan ke Malaka yang dikuasai Portugis. Dalam pertempuran tersebut, Adipati Unus gugur dan digantikan oleh Sultan Trenggana, merupakan raja ketiga Kesultanan Demak. Sultan Trenggana 1521 sampai 1546. Kesultanan Demak mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Trenggana. Wilayah Demak meluas hingga ke Jawa Timur dan Jawa Barat. Pada tahun 1527, di bawah kepemimpinan Patah Demak bersama Cirebon mampu mengusir Portugis dan Sunda Kelapa.
nama Sunda diganti menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang sempurna. Pada tahun 1546, Demak melakukan penyerangan ke Penarikan Situbondo yang dikuasai kerajaan Belambangan Sultan Trenggana tewas dibunuh dalam pertempuran ini. Sunan Prawata 1546 sampai 1549 M. Sunan Prawata merupakan putra dari Sultan Trenggana. Pasca terbunuhnya Sultan Trenggana, perpindahan kekuasaan ke anaknya tidak berjalan mulus. Pangeran Surowiyoto atau Pangeran Sekar berusaha untuk menduduki Kesultanan Demak yang mengalahkan Sunan Prawata. Para putra Sultan Trenggana, Sunan Prawata membunuh Pangeran Surowiyoto yang menyebabkan surutnya dukungan pada Sunan Prawata. Akibatnya Sunan Prawata memilih memindahkan pusat kerajaan ke Pati. Masa kekuasaan Sunan Prawata tidak berlangsung lama. Setelah Arya Penangsang, putra dari Surowiyoto, melakukan pembunuhan terhadap Sunan Prawata pada tahun 1549 M. Arya Penangsang 1549 sampai 1554 Masehi. Arya Penangsang menduduki tahta kerajaan Demak setelah melakukan pembunuhan terhadap Sunan Prawata. Selain itu, ia juga menjingkirkan Pangeran Hadiri atau Kaliamat sebagai penguasa Jepara yang dianggapnya berbahaya bagi kekuasaannya. Hal ini membuat para penguasa Jepara yang dianggapnya berbahaya bagi kekuasaannya. Hal ini membuat para adipati Demak tidak senang. Salah satu di antaranya adalah Hadiwijaya dari Pajang. Kekuasaan Demak pun dipindah dari Demak ke Jipang, wilayah kekuasaan Arya Penangsang. Masa pemerintahan Arya Penangsang berakhir pada tahun 1554 setelah Hadiwijaya yang dibantu Ki Ageng Pemanahan, Ki Penjawi dan anaknya Sutawijaya melakukan pemberontakan. Arya Penangsang tewas dan kedudukan Sultan Demak diduduki oleh Hadiwijaya yang memindahkan kekuasaannya ke Pajang, menandai berakhir kerajaan Demak. Sekian dari kami. Terima kasih. Bila ada kurangnya mohon maaf. Semoga masih kuping kanan keluar beli gorengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.